Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Natalia Jayanti Mandasari. Saya mahasiswa Nurs Universitas Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisa jurnal terkait asuhan keperawatan pada Tuan R dengan diagnosa medis stroke hemoragik di ruang cendrawasih atas RSUD Haji Barang. Ini merupakan salah satu tugas dari keperawatan dewasa yang dilakukan oleh mahasiswa nurs selama stase di rumah sakit. Sebelum saya berbicara tentang asuhan keperawatan pada Tuan R, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya stroke hemoragik pada kasus Tuan R. Dimulai dari adanya beberapa faktor resiko yang menyebabkan terjadinya stroke hemoragik. Ada dua kelompok faktor resiko yang dapat menyebabkan stroke hemoragik. Yang pertama yaitu faktor yang tidak dapat diubah, antara lain penyakit hipertensi, penyakit diabetes mellitus, penyakit jantung, hiperlipidemia, peningkatan hematokrit, usia, dan infeksi penyakit. Kemudian dari faktor yang dapat diubah yaitu perilaku merokok, konsumsi alkohol, alat kontrasepsi, obesitas atau aktivitas yang mengarah kepada obesitas seperti pola makan dan aktivitas. Dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan, faktor risiko yang terjadi pada Tuan R disebabkan oleh adanya penyakit hipertensi yang diderita oleh Tuan R selama 3 tahun dan tidak pernah diobati. Kemudian adanya faktor usia, Tuan R sudah berada pada lanjut usia. Kemudian adanya perilaku merokok yang dilakukan oleh Tuan R selama bertahun-tahun. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Syekh Reza Manevo pada tahun 2021 tentang karakteristik pasien berdasarkan indikasi pembedahan stroke hemoragik. Pada jurnal yang dilakukan oleh Syekh Reza Manevo menjelaskan bahwa 76,8% dari 112 responden menjelaskan bahwa penyebab stroke hemoragik disebabkan oleh hipertensi. Kemudian 53,6% disebabkan karena perilaku merokok. Dari beberapa faktor risiko tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan viskositas pada pembuluh darah, kemudian adanya pembuluh darah yang dilatasi, dan perubahan regulasi pembuluh darah. Kondisi tersebut akan menyebabkan tekanan darah tinggi secara terus-menerus, sehingga terjadinya kompensasi pembuluh darah akan menjadi menebal. Hal ini akan diperparah dengan faktor usia yang dialami oleh Tuan R. Tuan R adalah pasien yang berumur 73 tahun, kemudian dia sudah masuk dalam proses lanjut usia. Jadi, pada usia lanjut usia akan terjadi adanya perubahan elastisitas pembuluh darah, yaitu pembuluh darah menjadi kaku dan tidak elastis. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar tahun 2020. Kondisi ini akan menyebabkan terjadinya ruptur atau pecahnya pembuluh darah. Pecahnya atau ruptur pembuluh darah berdasarkan letaknya dibedakan menjadi dua, yaitu perdarahan intraserebral dan perdarahan suprarachnoid. Perdarahan intraserebral terjadi paling sering disebabkan karena hipertensi yang tidak terkendali dan konsumsi antikoagulan atau pengecas darah. Sedangkan perdarahan subarachnoid paling sering disebabkan oleh aneurisma, yaitu pembuluh darah yang menggelembung seperti balon, kemudian pecah. Kemudian sebab selanjutnya yaitu adanya konsumsi diet yang kurang tepat pada pasien hipertensi, konsumsi alkohol, konsumsi kafein. Kemudian pada usia 40 tahun, khususnya untuk wanita, pembuluh darahnya akan mulai melemah karena proses menopause. Dan perdarahan subarachnoid juga dapat disebabkan karena adanya cedera kepala. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri Ayundari Setiawan pada tahun 2021. Menjelaskan dalam jurnalnya yang berjudul Diagnostik dan Tata Laksana Stroke Hemoragik bahwa penyebab utama terjadinya perdarahan intraserebral yaitu disebabkan karena hipertensi yang tidak terkontrol. Untuk kasus Tuan R, perdarahan yang terjadi pada Tuan R yaitu perdarahan intraserebral. Hal ini sesuai dengan hasil CT scan polos yang dilaksanakan pada Tuan R.
Perdarahan intraserebral terjadi kemudian berikut mekanisme terjadinya stroke intraserebral yang terjadi pada pasien stroke hemoragik. Diawali dengan adanya pembuluh darah yang pecah. Kemudian darah akan masuk ke jaringan intraserebral. Darah yang masuk ke dalam jaringan akan terakumulasi dan memberi penekanan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang terjadi penekanan pada sel-sel otak. Sel-sel otak yang mengalami penekanan akan mengalami proses yang dinamakan dengan nekrosis dan menyebabkan kematian sel otak. Hal ini akan mempengaruhi terhadap sel-sel saraf yang berada di sekitarnya sehingga terjadilah stroke. Tanda dan gejala terjadinya pada pasien stroke hemoragik khususnya hemoragik intraserebral ya. Jadi tanda gejalanya ada dua, yaitu adanya tanda-tanda peningkatan TIK dan adanya defisit neurologis. Tanda-tanda peningkatan TIK yaitu pasien bisa mengeluh mual atau muntah, nyeri kepala, dan kesadaran menurun. Pada pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tuan R, dihasilkan yaitu satu, kesadarannya apatis, tingkat kesadaran atau GCS-nya 13, tekanan darahnya 190/110 mm Hg, nadinya 92 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, saturasi 98%. Pasien mengeluh pusing dan mengantuk. Adanya kelemahan anggota gerak kiri. Pada pemeriksaan kekuatan otot dihasilkan kekuatan otot kanan atas 5, kanan bawah 5, kekuatan otot ekstremitas kiri atas 1 dan kiri bawah 2. Adanya disorientasi waktu. Adanya gangguan pada pemeriksaan susunan saraf pusat yaitu nervus 2 pasien mengantuk, nervus 7 bibirnya mancang saat meringis, nervus 11 bahu kiri sampai dengan ekstremitas bawah mengalami kelemahan, dan adanya hasil CT scan kepala polos atau tanpa kontras yaitu intracerebral hemorrhagic atau ICH pada corona radiata, ganglia basalis, dan lobus temporal dextra. Dari hasil pengkajian tersebut, maka dilakukan pengelompokan diagnosa sesuai dengan tanda gejala yang didapat pada saat pengkajian. Diagnosa pertama yaitu yang didapat pada saat pengkajian, resiko perfusi cerebral tidak efektif berhubungan dengan hipertensi. SLKI yang saya gunakan yaitu perfusi cerebral, tingkat kesadaran meningkat, kognitif meningkat, tekanan darah membaik, sakit kepala menurun, gelisah menurun. Kemudian untuk psikinya ada dua yang saya ambil yaitu pemantauan tekanan intrakranial dan pemberian terapi intravena. Kenapa hal ini hal utama yang dilaksanakan pada kasus Tuan R yaitu pemantauan intrakranial, karena CT scan yang dihasilkan pada pemeriksaan fisik Tuan R adalah terjadinya ICH. Maka ada beberapa aturan yang dilaksanakan pada saat pemberian terapi pada asuhan atau terapi pada pasien-pasien dengan ICH atau stroke hemorrhagic. Penata laksanaan pada pasien-pasien stroke hemorrhagic dilaksanakan yang utama yaitu tentang pemantauan tekanan intrakranial. Hal ini dilaksanakan agar tidak terjadi peningkatan TIK dan tidak terjadi perdarahan lebih luas lagi. Pada diagnosa ini ada intervensi yang dilakukan pada saat asuhan keperawatan yaitu pertahankan posisi kepala dan leher netral, kemudian memposisikan kepala 15 derajat sampai 30 derajat atau head up elevasi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Pertami et al. Dalam jurnalnya tentang pengaruh elevasi kepala 30 derajat terhadap saturasi oksigen dan kualitas tidur pasien. Pada jurnal ini jelaskan bahwa pemberian elevasi kepala 30 derajat pada peningkatan
pada pasien stroke hemoragik dapat meningkatkan saturasi oksigen, di mana pengaturannya yaitu kepala lebih tinggi dari jantung, sehingga akan melancarkan aliran oksigen atau aliran darah menuju ke otak serta dapat memfasilitasi peningkatan aliran darah cerebral. Populasi dalam penelitian ini yaitu pasien stroke baik SNH maupun SH yang dirawat di ruang internas 1 RSUD Dr. Sudarsono Pasuruan dengan kondisi GCS 12-15 periode bulan Januari sampai Juni tahun 2019. Hasilnya yaitu responden dalam penelitian ini yang mengalami hipoksia ringan setelah dilakukan tindakan head up 30 derajat selama 3 hari, maka kondisi saturasinya menjadi normal. Kemudian diagnosa kedua dalam asuhan keperawatan pada Tuan R ini saya ambil yaitu gangguan mobilisasi fisik berhubungan dengan penurunan kualitas otot dan gangguan neuromuskular. Pada diagnosa ini ada aktivitas yang saya titik beratkan pada intervensinya, yaitu memberikan edukasi untuk melakukan REM pasif dan aktif. Jadi gangguan mobilisasi fisik pada pasien-pasien stroke, baik stroke hemoragik maupun stroke non-hemoragik, jika tidak dilakukan mobilisasi secara baik dan tepat, maka akan terjadi suatu kecacatan permanen. Sedangkan penyembuhan atau kembalinya gangguan mobilisasi fisik tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga edukasi ini ditujukan kepada pasien dan keluarga sehingga dapat dilaksanakan lebih lanjut atau dilakukan lagi secara rutin nanti setelah perawatan di rumah. Khusus pada kasus Tuan R, pemberian latihan ROM pasif dan aktif dilakukan setelah mendapatkan izin dari dokter yang memberikan perawatan atau dokter spesialis sarafnya. Karena apa? Karena kegiatan mobilisasi yang berlebihan pada kasus-kasus stroke hemoragik dapat berisiko terjadinya peningkatan TIK dan pelebaran dari perdarahan yang terjadi di otaknya. Jadi pemberian edukasi ini dilaksanakan pada saat 3 hari menjelang 2 hari setelah dilakukan asuhan keperawatan. Pemberian edukasi untuk pasien-pasien stroke hemoragik ini sudah dilakukan penelitian oleh beberapa peneliti, di antaranya yaitu penelitian atau jurnal yang dilakukan oleh Asutik et al. Yang berjudul Hubungan Terapi ROM Aktif dengan Pemenuhan Activity of Daily Living atau ADL pasien pasca stroke di Polisaraf RSUD Jombang. Jadi pada penelitian ini dijabarkan bahwa terapi ROM aktif mampu meningkatkan pemenuhan ADL pada pasien-pasien pasca stroke, baik stroke hemoragik maupun stroke hemoragik. Kemudian memberikan dampak kemandirian kepada pasien dan membantu proses pemulihan cacat motorik yang dialami oleh pasien-pasien pasca stroke. Populasinya pada jurnal ini yaitu sejumlah sampel 67 pasien saraf yang melakukan kontrol rutin di Polisaraf RSUD Jombang. Hasilnya yaitu 71,1% responden mempunyai kemampuan ROM secara aktif dan memiliki ADL yang baik dengan cara melakukan aktivitas ROM secara rutin dan bertahap yang dilakukan setelah perawatan di rumah. Sedangkan untuk diagnosa selanjutnya yaitu diagnosa ketiga yang saya ambil dari pengkajian pada pasien Tuan R, yaitu defisit pengetahuan tentang stroke berhubungan dengan kurang terpaparnya informasi tentang stroke. Pada diagnosa ini diambil intervensinya yaitu edukasi proses penyakit pada pasien dan keluarga. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu agar keluarga dan pasien mengerti cara perawatan pasien-pasien stroke
jika sudah mendapatkan izin untuk perawatan di rumah nanti. Hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh pasien, sendiri, jadi harus didukung dan, dibantu oleh keluarga yang berada satu rumah bersama pasien. Pada edukasi ini dilakukan informasi, tambahan-tambahan informasi untuk pasien dan keluarga mengenai, apa itu stroke, hemoragik, kemudian proses terjadinya, kemudian perawatan di rumah seperti apa, termasuk, diet, makanan yang sesuai, kemudian, latihan ROM, yang sesuai dan observasi terhadap serangan stroke berulang karena pasien-pasien stroke, kondisinya kondisi mohon maaf jadi, untuk kasus-kasus stroke dapat terjadi di mana adanya kondisi stroke berulang. Penting pengetahuan untuk keluarga, bahwa jika, terjadi tanda dan gejala stroke, berulang, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Samsudin pada tahun 2016 tentang tingkat pengetahuan dan dukungan keluarga terhadap peran lanjutan pasca stroke. Populasinya yaitu 32 responden dengan menggunakan total sampling, yaitu pasien pasca stroke di wilayah kerja Puskesmas Tilamuta pada bulan Mei 2016. Hasilnya yaitu 91,3% responden yang memiliki keluarga dengan tingkat pengetahuan baik, maka keluarga mampu memberikan perawatan yang baik kepada responden. Kemudian adanya hubungan antara dukungan keluarga terhadap perawatan lanjutan di rumah pada pasien pasca stroke. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan perawatan pasien pasca stroke dapat dilakukan oleh keluarga terhadap pasien stroke, yaitu antara lain 1, latihan fisik atau ROM, kemudian 2, diet yang sesuai, ketiga, kontrol rutin, yaitu kontrol rutin ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lain untuk memonitor tekanan darah dan kondisi dari pasien. Kemudian yang selanjutnya yaitu observasi terhadap serangan stroke berulang. Pemaparan secara presentasi dapat dilakukan oleh mahasiswa seperti dilakukan oleh kita dengan cara membuat dalam bentuk pemaparan kertas manila. Ini bentuk pemaparan kertas manila yang telah saya buat. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.